Sampurasun. Assalamualaikum kaum radalina rebahan dahar ulin jeung sajabana. Kumaha kabarna hari ayeuna? Mamang doakeun semoga diberi kesehatan selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mamang akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film Sniper Legacy yang disutradarai oleh Don Michael Paul yang dirilis pada tahun 2014. Sniper Legacy ini film yang menceritakan seorang anak sniper yang ingin membongkar dalang pembunuhan ayahnya sendiri. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, Mamang ingatkan sekali lagi untuk menyiapkan persediaan yang wajib hadir untuk menemani tontonan ini, yaitu adalah Popeye dan Utbray. Dan kalau sudah siap, atur terlebih dahulu posisi rebahan kalian, teguk Popeye-nya, hisap Utbray-nya, dan lanjut ke berhalusinasi. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang sedang membuat peluru khusus. Kemudian seorang pria tua yang bernama Stephen sedang masuk ke sebuah gedung. Lalu dia naik ke atap gedung tersebut dan bertemu dengan seseorang yang bernama Simpson. Simpson diketahui sudah lama tidak berjumpa dengan Stephen, karena dia baru saja sembuh dari luka parahnya. Dan di sisi gedung lain, kita melihat sebuah senjata sniper yang sedang mengarah kepada mereka. Simpson saat ini bertugas melatih tentara bayaran sebagai penembak jitu. Terungkap Stephen dulunya adalah seorang marinir angkatan darat. Simpson kemudian mengeluarkan HP-nya dan mengatakan bahwa putrinya sedang menghubunginya. Dan di sini Simpson merasa sakit hati karena merasa telah dibuang di Sentinel oleh Stephen. Stephen pun berdalih dia mengatakan karena telah diperintah kolonel untuk melakukan aksi sapu bersih. Melalui HP-nya, inilah yang dilakukan oleh Simpson. Scene berpindah ke sebuah tempat di Turki. Seorang marinir bernama Brandon ditemani pengintainya yaitu Sana sedang melakukan aksi pengintaian. Sementara dua sniper lainnya malah sedang asik bermain catur. Di sini Sana sudah melihat target yang mereka incar. Mereka berjumlah cukup banyak dengan berbagai persenjataan lengkap. Sana diminta mengukur jarak sasaran dan arah angin di situ. Target mereka berjarak 970 meter. Brandon belum bisa menembak dikarenakan rakyat pengungsi yang menghalangi pandangan mereka. Chris yang akan menembak sasarannya, namun aim tembakan dia meleset. Miss. Ready for a gunfight? Brandon dan timnya kembali ke markas mereka di wilayah Mesir Turki. Saat tiba, komandan langsung meminta laporan Brandon atas apa yang terjadi di sana. Brandon pun mengatakan sasarannya sudah terlihat dan harusnya itu mudah. Namun, Riz gagal menembaki dan malah pengintainya Riz yang mati. Kepada mayornya yang bernama Bidwell, Brandon mengatakan akan mundur dari marinir. Alasannya hari ini dia harus membunuh 5 orang hanya untuk membunuh satu sasaran yang gagal dia lakukan. Di sini Mayor Bidwell dengan tegas menolak permintaan dari Brandon, dan dia harus menyadari profesi ini sudah ada dalam darahnya. Sebuah foto seorang marinir yang menjadi legenda sniper terlihat, dan status keberadaannya saat ini tidak diketahui, dan dia adalah ayahnya Brandon. Scene berpindah ke sebuah tempat Santorini, Green Island. Mayor Bidwell menemui kolonel.
Kolonel mengatakan anak buahnya yang bernama Stephen tewas terbunuh di Berlin 2 hari yang lalu. Pete Stephen, you remember him? 2 days ago. Dan bukan hanya Stephen saja, namun juga Hopkins di Florida dan Carswell di London. Tembakan berasal dari jarak 1.500 meter dengan kaliber peluru yang cukup besar. Bahkan pelurunya dia buat sendiri dengan spring tripnya yang disesuaikan hitungannya. Awalnya Mayor menyangka bahwa kolonel telah menuduhnya, karena dia salah satu penembak yang bisa melakukan itu. You brought me here because you think that those shots. Mayor Bidwell menduga pelakunya adalah Sinsen, marinir yang baru saja kembali dari Afghanistan beberapa bulan yang lalu, dan dia merasa dendam karena telah dibuang di sana dengan pekerjaan kotor yang sudah terlalu lama dia lakukan, dan kolonel akan menjadi target yang kelimanya. Dan dikarenakan tadi malam ada pembunuhan yang keempat, yaitu Thomas Beckett, ayah dari Brandon Beckett, Mayor berencana mencari Sinsen dan akan menembak mati dia. He was taken out in Rome. And Simpson shut him down. Lalu di sebuah tempat hiburan, Brandon dan timnya terlihat sedang ngaliwat bering-ngeriung. Sana yang sudah mendengar permintaan Brandon kepada atasannya untuk ditransfer membuat Sana sedikit cemberut karena Brandon belum memberitahunya. So I hear you looking for a transfer. When were you gonna tell me? Dan terungkap kenapa di sini Brandon mau menjadi penembak jitu. Dikarenakan saat dia bertugas di Republik Kongo, seorang penembak jitu yang lain hampir saja membunuhnya. Game sniper. Yeah. Republic of the Congo. Tiba-tiba Mayor memanggil Rhys yang membuatnya menyalahkan Brandon dan perkelahian pun di sini terjadi. Sana menceritakan kisahnya. Dia adalah seorang anak wali kota di Lebanon. Ayahnya tewas oleh polisi yang dibayar untuk menjaganya. Head on the front steps. I'm sorry. Scene berpindah di pagi hari. Brandon dipanggil Mayor Bidwell. Dia memberi kabar mengejutkan bahwa ayahnya telah tewas ditembak oleh sniper mantan marinir Amerika. Who's your father? Mayor akan membuat tim kecil untuk memburunya, dan kolonel tidak mengizinkan Brandon untuk bergabung, dan dia tidak berharap Brandon untuk menyusup keluar dari pangkalan, menyelesaikan masalah ini secara personal, dan itu adalah sebuah kode darinya. Personalized killing. I myself sneak off the base and take this thing. Mayor Bidwell dan timnya sudah bersiap akan melakukan sebuah misi di Syria. Sedangkan Brandon menyusup keluar dari pangkalan militer dan bertemu dengan seorang pria tua di pelabuhan. Dan Brandon menumpang kapalnya untuk memburu pelaku pembunuhan ayahnya. Tim dari Mayor sampai di Syria. Bidwell kembali dipanggil Baledbes olehnya. Sana mendapat rekan baru yang bernama Eddie. Mereka mendapat tugas untuk menjaga Mayor Sophie yang menjadi target selanjutnya Sinsen. Ini terkait dengan misi mereka di Sentinel, Afghanistan tahun 2004. Di sini kita diperlihatkan Brandon yang sudah sampai di Syria. Sedangkan tim yang dipimpin oleh Mayor Sophie bertugas untuk mencegat kelompok teroris yang membawa 380 ton narkoboy untuk diperdagangkan ke Eropa. Mereka dilindungi kartel bersenjata lengkap dan mereka harus menyapu kartel tersebut. Busy fucking them up. My boys and girls will be GSM surveillance devices. Real time, get it done. Scene berpindah di mana saat sedang berjalan, Brandon dihadang dua petugas kepolisian lokal, dan ini yang didapatkan petugas itu.
Sana bertanya kepada komandannya, kenapa dia dipanggil Ballet Base. Terungkap, di sini Mayor mempunyai 74 orang anak buahnya yang terbunuh, dan 67 diantaranya tertembak di wajahnya. Di tempat ini Mayor dan timnya akan melakukan pengintaian untuk misi mereka. Kita lihat pimpinan teroris yang sebelumnya gagal dihabisi oleh Brandon. Sementara itu Brandon seorang diri sampai di sebuah gedung tinggi yang tidak berpenghuni. Tim sudah berhadap pada posisi. Begitupun Brandon sudah mempersiapkan senapannya. Tak lama kelompok teroris sampai di kota ini. Stay calm. Terlihat sebuah truk yang kedua membawa kelompok teroris muncul kembali di tempat ini. Tim darat dari pasukan Sophie telah bersiap juga untuk menghabisi kelompok ini. Okay, boys. Stay sharp about now. Get ready to bound. Brandon di luar tugas resminya berusaha mencari sosok Sinsen di sana. Tiba-tiba teroris mengetahui keberadaan tim marinir ini. Hingga akhirnya kontak senjata antara kedua pihak pun dimulai. Di luar dugaan ada seorang sniper wanita dari kelompok mafia ini. Dia berhasil menembak mati Eddie. Dan inilah tembakan kembali headshot dari Mayor Bidwell. Viper 2, we've got enemy sniper fire. Pasukan darat tidak bisa mengimbangi pasukan marinir Amerika dan mereka pun terdesak. Di sini tembakan dari sana berhasil melukai sniper wanita ini. Dan sekarang giliran Brandon membantu pasukan marinir. Sebuah RPG dilesatkan ke lokasi Mayor Sophie, dan tembakan kedua berhasil digagalkan oleh Brandon. Dan setelah itu, marinir Amerika berhasil menguasai keadaan. Di malam harinya mereka mengira situasi sudah aman. Mayor Bidwell berkumpul dengan Sana dan Mayor Sophie. Namun tiba-tiba seseorang menembak Mayor ini. Clear! We're blowing this trigger! Di sini Brandon berusaha mencari lokasi penembak itu. Dan inilah dia sosok Sinsen yang sedang dicari oleh Brandon. Mereka berdua terlibat adu tembakan. Jarak tembak dan arah angin membuat tembakan Brandon beberapa kali meleset. Saat Sinsen sudah membidik Brandon, tiba-tiba seseorang menembaknya hingga mengenai lengannya. Sleep tight, kid. Tak diduga pria yang menembak itu adalah Thomas Beckett, ayah dari Brandon yang ternyata masih hidup. Dia ada di sini untuk melindungi anaknya. Di sini Thomas terkejut karena pelakunya adalah Sinsen, orang yang pernah dididik olehnya. Ranger David Simpson. Simpson? I put some lead on him, but Thomas, Bidwell, dan Sana akhirnya berpencar untuk memburu mereka. Di saat pagi hari mereka terlihat sudah berada di posisinya masing-masing. Sana sedang menyisir lokasi persembunyian wanita itu, hingga dia mendapatkan sebuah petunjuk.
Sana mencoba naik ke atas atap untuk menjebak wanita itu. Sedangkan Bidwell yang sedang memburu pimpinan teroris itu berhasil ia tangkap. Drop your fucking gun. Brendan berhasil menangkap Simpson yang sedang duduk santai. Dia beralasan sedang menunggu evakuasi. Tiba-tiba dia berusaha menembak Brendan dan kembali kabur. Maybe you were. I wasn't. Brendan berhasil ditodong oleh Simpson. Dia mengatakan ayahnya masih hidup dan sedang berada di sini. Brendan disuruh menyampaikan pesan kepada mereka bahwa dia akan memburu mayor dan kolonelnya. I want you to do a favor for me, and I'm coming for him. Sementara Bidwell ditugaskan untuk menghabisi kelompok yang mungkin aja datang mengincarnya. Ketika Brendan sadar, ayahnya sampai di sana. Saat melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan Sana. Di sini, Sana menyarankan Brendan untuk berbicara dengan ayahnya. Selama ini, Brendan merasa tidak mengenali ayahnya sendiri, yang terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri sebagai seorang sniper. Really good. Bidwell yang datang mengatakan Simpson kemungkinan besar memburu kolonel yang sedang berada di Yunani. The last thing Simpson said to me was, Just to lead him there. The colonel's in Santorini. Tak lama, Rhys yang sedang kesal kepada Brendan datang membawa truk. "We good?" Dalam cerita Thomas, Simpson sudah menjadi gila. Saat tahun baru, dia membantai orang dengan pisaunya. For 3 New Year's party. Then he trekked up to Yosemite National. Mereka sampai di Santorini, tempat kolonel berada. Tim para sniper ini menempati posisinya untuk menghadang aksi yang akan dilakukan oleh Simpson. Sementara itu, Thomas menghubungi kolonel dan meminta bertemu dengannya. Saat kolonel sedang berbincang dengan Thomas, tiba-tiba peluru melesat menembak tepat ke arah tangannya. You know who I have up there? Yeah. So did a couple of Playboy bunnies. Go straight to hell, then. Well, then tell me what's happening. Damn it, Thomas! You led it right to me. Di sini Bidwell tidak berhasil menembak Simpson karena jaraknya yang terlalu jauh, yaitu 2.600 meter. Tim menemukan lokasinya dan berusaha untuk menyergapnya. Rhys yang lebih dekat lokasinya harus tewas terbunuh oleh Simpson. Fuck. Do it. Handle Sarge! Brendan kemudian mengejarnya. Simpson mengaktifkan HP-nya dan terdeteksi oleh Sana. I'm getting a weak signal. "I draw him out. Watch for movement." I'm on the scope, kid. I got it. 1,200 meters to the west. Di sini saling tembak-menembak pun kembali terjadi. Simpson menggunakan senjata remote controlnya untuk menembaki Brendan. Namun untungnya selalu meleset hingga perkelahian jarak dekat kembali terjadi.
Simpson berhasil menodong kembali Brandon hingga Thomas berhasil menembak Simpson dengan senjatanya sendiri. Get the fuck up. You're enjoying this, aren't you? You're extinct, and you're riding my kills. Now you're right, Mike. Simpson pun tewas dan film pun berakhir. Oke lah Wak, mungkin segitu aja di video kali ini. Jangan lupa terus support channel ini supaya bisa terus berkembang lagi dengan cara subscribe, like, dan komen. Atur nuhun Wak, sampurasun.